Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersyukur Tuhan berikan satu kali lagi waktu untuk kita boleh berbakti kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membawa hati kita yang sungguh-sungguh rindu untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Lebih dalam aku mau menyembah Tuhan.
Engkau sungguh-sungguh memelihara kami, Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan waktu-waktu yang kami jalani pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada dengan segala keberadaan kami rindu untuk berbakti kepadamu. Kami sungguh-sungguh rindu untuk memuji nama-Mu, terlebih kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau ada, Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami hari ini, persekutuan ibu-ibu dimanapun mereka saat ini berada, di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kehadiran Sang Juru Selamat dunia telah dinubuatkan oleh para nabi jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu, Dia menggenapi apa yang menjadi janjinya. Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu, Dia datang ke dunia. Dia mengambil rupa seorang bayi. Yesus Kristus, Allah beserta kita, Immanuel itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oh datanglah Immanuel. Shalom saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan menyambut Natal pada tahun ini. Sebelum kita memperhatikan bacaan dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang selalu baik, Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu peduli di dalam setiap segi kehidupan kami. Seringkali kami sulit untuk memahami maksud Tuhan, tapi bahkan pada saat-saat itu pun Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memiliki rencana-rencana indah di dalam kehidupan kami, meski tidak selalu mudah untuk kami mengerti. Di Natal tahun ini Tuhan, kami mau merenungkan kembali sapaan firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, belajar dari sikap hati seorang bernama Maria yang menyediakan dirinya untuk menjadi salah satu orang yang
Tuhan pakai untuk menghadirkan juru selamat dunia. Tidak mudah, tetapi Ia menyanggupi peran itu. Kami rindu hati kami dibentuk Tuhan, hati kami dikuatkan oleh Tuhan, dan kehidupan kami selalu ada di dalam rencana-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Hikmat-Mu kiranya menaungi kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita perhatikan secara khusus pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 34. Kita akan merenungkan satu tema Natal yang sangat menarik, yaitu Christmas Miracle atau keajaiban Natal. Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 34 berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sadarkah kita bahwa pertanyaan ini ada terselip di antara sekian banyak bagian kisah Natal yang sering kali kita dengar dan kita hafal? Ada sebuah keraguan, ada sebuah pertanyaan yang kalau kita pikir ini pun realistis. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara, kalau kita merenungkan tentang keajaiban dari Tuhan atau mujizat-mujizat dari Tuhan, banyak orang merindukan hidupnya mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang menanti-nantikan datangnya mujizat Tuhan di tengah begitu banyak pergumulan hidup yang sedang dialami. Tapi mungkin juga tidak semua orang yang menanti-nantikan mujizat itu sungguh-sungguh siap untuk menerima keajaiban dari Tuhan. Misalnya, saat orang cenderung untuk membatasi cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan menolong saya dengan mujizatnya, maka Tuhan akan pakai cara ini. Kalau Tuhan menolong saya dengan mujizatnya, maka Tuhan akan pakai kerangka waktu ini. Tidak akan terlambat, pasti sebelum hari ini jam sekian, Dia pasti akan tolong saya. Ada banyak hal, saudara, yang kemudian kita tetapkan lalu dijadikan standar. Kalau Tuhan bermujizat di dalam kehidupan saya, pasti Tuhan akan tolong dengan cara itu. Mari kita berhenti sejenak di sini, saudara, untuk memahami kalau Tuhan seperti yang kita pikirkan, 100% seperti yang kita pikirkan. Lalu di mana letak mujizat itu? Bukankah mujizat atau keajaiban dari Tuhan justru sesuatu yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan, melampaui apa yang bisa kita bayangkan, sesuatu yang kita imani walaupun kita belum lihat, walaupun itu tidak selalu masuk dalam perhitungan logika kita. Seringkali orang baru mengatakan ini mujizat Tuhan ketika peristiwa itu sudah lewat. Karena memang lebih mudah untuk memaknai sebuah mujizat ketika kita menoleh dan melihat kembali, kemarin itu mestinya saya tidak kuat. Kok Tuhan kuatkan ya? Itu mujizat. Wah, saya sudah menanti dengan begitu luar biasa, dengan ketakutan, dengan semua yang saya siapkan. Tapi ternyata Tuhan buka jalan yang tidak saya duga. Itu sudah terjadi. Oh, itu mujizat. Kalau itu sudah terjadi, lebih mudah, saudara, untuk mengatakan kepada teman-teman kita, itu mujizat Tuhan. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, seringkali sulit ya, untuk tetap berharap dengan setia, dengan percaya, dan dengan tetap taat, bahwa Tuhan pasti bermujizat. Tuhan pasti melakukan sebuah kebaikan. Bahkan mujizat Tuhan masih berlaku juga bagi kita saat ini. Saudara-saudara, salah satu yang seringkali membuat kita merasa sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu masih bermujizat adalah pikiran atau logika kita. Sebetulnya pikiran ini Tuhan berikan juga untuk sesuatu yang baik. Kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, kita bisa merenungkan tentang kehidupan, kita bisa bertumbuh di dalam hikmat Tuhan, tapi seringkali orang juga bisa terjebak dengan pikirannya. Dengan segala sesuatu yang dihitung-hitung tadi, kemudian tidak mudah untuk percaya pada mujizat Tuhan. Salah satu yang dialami oleh Maria dalam pertanyaan tadi, melibatkan logikanya.
Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena bagi Maria, bagi pandangan dunia, itu memang tidak mungkin terjadi. Bagaimana dia bisa mengandung dari Roh Kudus? Bagaimana itu akan terjadi kepada Maria yang belum bersuami? Sangat sulit untuk dimengerti oleh Maria. Tetapi ada sebuah ketundukan yang Maria nyatakan di hadapan Tuhan melalui kehadiran malaikat itu. Untuk kemudian dia sepakat bahwa kalau ini memang jalan yang dia harus tempuh, dia belajar untuk percaya akan mujizat Tuhan itu. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami, tetapi dia mau tunduk kepada Tuhan, percaya kalau itu kata Tuhan, itu akan terjadi. Saudara-saudara bisa baca di ayat ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, ada 3 hal yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita lakukan bersama-sama saat kita berbicara tentang keajaiban Natal. Yang pertama, saudara, kita diingatkan bahwa kita terbatas dalam banyak hal, tapi Tuhan tidak terbatas. Ingat posisi kita, ingat keberadaan diri kita sepenuhnya, bahwa kita terbatas dalam banyak hal. Tapi ingatan akan hal itu jangan sampai membuat kita kemudian juga membatasi Tuhan dalam banyak hal. Di satu sisi kita tahu, kita sering salah, kita sering gagal, kita sering lupa, kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi ragu-ragu, kita bisa dikuasai ketakutan. Kita terbatas, saudara, dalam banyak hal. Andaikan kita mau membuktikan kepada banyak orang bahwa kita punya power, punya wewenang, punya kuasa di dunia ini. Mungkin kita memberikan perintah kepada orang-orang di sekitar kita, pada anak-anak kita, pada pasangan atau saudara atau teman-teman atau orang-orang yang kita jumpai di tempat kerja atau di tempat pelayanan kita. Apakah kalau orang memerintah, menginstruksikan kepada orang lain lebih banyak, itu berarti kuasanya tidak terbatas? Tidak, dia tetap terbatas. Itu hanya salah satu ekspresi keinginannya untuk bisa menginstruksikan atau memerintah orang lain, tetapi itu tidak mengurangi kenyataan bahwa dirinya tetap terbatas. Kita semua terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi, jangan atur Tuhan dengan kerangka berpikir dan kekuatan kita. Jangan hitung-hitung kuasa Tuhan dengan kemampuan kita yang terbatas itu. Kalau kita menghitung, kalau kita membayangkan apa yang kita bisa bayangkan dan yang bisa kita hitung, seringkali kita bahkan jatuh semakin lemah. Karena kita akan melihat, tidak mungkin tertolong. Wah, pasti terlambat. Wah, tidak lagi bisa ada harapan. Tetapi ketika kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, di situ kita akan membawa keterbatasan ini untuk tunduk pada kuasa yang tidak terbatas itu, lalu mau bekerja sama, menjadi rekan sekerja Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas ini kita izinkan untuk mengisi hati kita yang terbatas, mengisi hidup kita yang terbatas, mengisi kemampuan kita yang terbatas, membuat kita bersama-sama dengan Allah dalam misi yang sama di tengah dunia ini. Saudara bisa bayangkan posisi Maria. Di satu sisi dia tidak bisa melogika, bagaimana mungkin hal itu terjadi. Tapi kemungkinan ada juga pertanyaan-pertanyaan di balik itu. Bagaimana dia harus mengatakan ini kepada Yusuf? Bagaimana dia harus mengatakan ini kepada keluarga besarnya? Bagaimana dia harus menghadapi masyarakat yang pada waktu itu kalau ada seorang perempuan yang mengandung dan belum menikah, hukumannya jelas, rajam, dilempari batu sampai mati. Bagaimana ini semua? Tetapi dia bisa dengan kerendahan hatinya mengakui, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Aku memang tanya, aku memang tidak mengerti. Tetapi biarlah tetap kehendak Tuhan yang terjadi. Adakah kerendahan hati seperti itu dijumpai Tuhan dalam hati saudara dan saya? Ketika kita menghadapi tantangan yang bermacam-macam, ketika kita terbentur dengan logika-logika kita yang seringkali mengatakan tidak mungkin.
Tapi adakah ketundukan hati kita menyadari sekalipun kita terbatas, kuasa yang tak terbatas itu masih sanggup membuka jalan bagi kita. Kalaupun ada satu pintu yang kita harapkan untuk Tuhan buka buat kita, kita sudah rasa gedor sedemikian rupa, kita sudah ketok sedemikian rupa, dan Tuhan bilang tidak, dan Tuhan tetap tidak membukakan pintu itu. Masihkah kita beriman Tuhan bisa buka jalan yang lain? Bahkan saat semua pintu tertutup, Tuhan bisa buka jendela. Tuhan bisa pakai begitu banyak cara lain. Ketika ada satu permohonan yang Tuhan tidak berikan sesuai dengan keinginan kita, Tuhan bisa berikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya dan selalu bisa kuat setiap hari, bahkan hidup kita menjadi kesaksian. Bukankah itu juga mujizat? Mari lepaskan belenggu-belenggu, kerangkeng atau batasan-batasan di logika kita yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Mari lihat lebih jelas, Dia yang kuasanya tak terbatas, tetap mengasihi kita, dan Ia masih bekerja di antara kita sampai hari ini. Yang kedua, saudara, kadang-kadang Tuhan memakai cara-cara yang tidak seperti cara yang kita pikirkan. Tetapi Dia ingin kita selalu taat dan setia sampai akhir. Kadang-kadang jalannya nggak sama, tapi kalau kita mau taat dan setia, di situ kita membuka hati kita untuk menerima tuntunannya dengan cara-cara yang Dia akan nyatakan sepanjang jalan. Kalau kita taat hanya pada saat kita sudah mengerti segala sesuatu yang akan terjadi, mungkin itu lebih mudah. Seperti orang kalau minum obat itu mungkin terasa tidak enak atau mungkin terasa pahit, ya, tidak nyaman untuk dirasakan di lidah. Tetapi ketika kita tahu aku harus minum ini supaya aku sembuh, bahkan ketika harus dimasukkan lewat suntikan, lewat infus, kita akan merelakan tubuh kita mengalami yang tidak nyaman itu karena logika kita berpikir ketika itu saya lakukan, saya akan sembuh. Ketaatan di situ kita sudah bisa mengerti akan membawa kita kemana. Tapi saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan sebagai ketaatan itu tidak disertai dengan kemudahan bagi kita untuk melihat next step-nya apa. Terkadang kita sudah merasa berjuang sedemikian rupa untuk taat, untuk setia, untuk tidak putus asa. Tetapi hari-hari yang sulit masih terjadi. Tantangan-tantangan masih kita hadapi, bahkan mungkin juga perlakuan yang kurang baik dari orang-orang. Lalu kita pun bertanya-tanya, kuatkah aku? Nah saudara, Tuhan mungkin tidak selalu membuat kita mengalami apa yang kita harapkan. Tetapi ketika jalan Tuhan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, tetapkah kita taat? Kalau kita taat, lalu kita tahu hasilnya, dengan jelas kita mudah melakukan ketaatan itu, tapi itu akan selalu terlambat kalau saudara-saudara baru bisa mengatakan, Tuhan aku mau taat kalau aku, nah bisa dilanjutkan sendiri kalimat itu ya. Tuhan aku mau taat kalau aku diberkati Tuhan dengan cara ini. Tuhan aku mau taat kalau Tuhan berikan ini. Tuhan aku mau taat kalau Tuhan memberikan kepadaku apa yang aku inginkan. Maukah kita taat tak bersyarat? Taat hanya karena memang kita mengasihi Tuhan dan kita percaya Dia punya kuasa, Dia mengasihi kita, dan Dia selalu punya kekuatan yang baru untuk diberikan kepada kita setiap hari. Bagi Maria dan Yusuf, saudara-saudara, Natal pertama itu pertama-tama adalah tentang pemberian diri mereka dalam sebuah kepatuhan, keberserahan. Nggak tanya kenapa, tapi juga mereka lakukan dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Ada sebuah kisah tentang sebatang pohon yang mensyukuri karya penciptanya. Dia tumbuh semakin tinggi, semakin kuat, dan setiap hari pohon ini memuji kebesaran penciptanya. Luar biasa penciptaku, menciptakan aku begitu kuat dan semakin kuat dari hari ke hari. Sampai terus-menerus waktu berlalu dan pohon ini melihat orang-orang yang berteduh di bawahnya. Wow, ranting-rantingku kuat, daunku rimbun. Aku dipakai oleh Tuhan, oleh penciptaku
untuk menjadi tempat berteduh. Dia melihat hidupnya begitu berharga. Terus menerus waktu berlalu, dan ia melihat dirinya semakin indah, dihiasi oleh bunga di sana-sini yang menambah indah warna pohon ini. Dengan kebanggaan, dengan sukacita, dia bertumbuh terus setiap hari. Sampai suatu kali, saudara-saudara, dia mendapati ada rasa yang tidak nyaman dalam dirinya. Ada batu-batu kecil yang bertumbuh di banyak bagian di ranting-ranting pohon ini. Dan dia bertanya-tanya, kenapa sekarang kehidupanku menjadi jelek? Kenapa sekarang kehidupanku menjadi berat? Dan batu-batu ini kenapa semakin banyak? Bahkan berganti hari, bertambah lama, batu-batu ini semakin berat. Dia merasa begitu terbeban. Tapi dia ingat, ada hari-hari di mana dia bangga akan kerimbunannya. Ada hari-hari di mana dia bangga akan bunga-bunga yang indah menghiasi tubuhnya. Dan ia berdoa kepada penciptanya, biarlah kalaupun ada batu-batu yang saat ini bertumbuh semakin berat di seluruh bagian pohon ini, dia belajar untuk tetap bertumbuh dan tidak mengeluh. Waktu pun terus berlalu. Sampai suatu kali dia melihat orang-orang yang biasanya berteduh di bawah pohon ini tidak lagi berteduh sambil asik sendiri. Mereka melihat ke atas, melihat ranting-ranting pohon ini. Apa yang mereka lihat? Kenapa mereka melihat batu-batu yang semakin besar dan semakin berat itu? Akhirnya satu demi satu orang ini mengambil batu-batu yang ada di tubuh pohon ini. Pohon ini pun merasa, wah, ini mungkin pertolongan Tuhan untuk meringankan beban-bebanku. Tapi kemudian dia kaget ketika dia melihat orang-orang itu memakannya. Saudara-saudara bisa tebak kisah ini bahwa pohon itu sebetulnya bukan ditumbuhi oleh batu-batu, tetapi itu adalah buahnya. Itu adalah panggilan hidupnya. Itu adalah tujuan dari awal Sang Pencipta menciptakan pohon ini. Dia tidak diciptakan hanya untuk berdaun, dia tidak hanya diciptakan untuk berbunga indah, dia tidak hanya diciptakan untuk semakin kuat dan besar, tapi dia diciptakan untuk berbuah dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Saudara-saudara, dalam hidup kita mungkin juga seringkali seperti itu. Kita merasa beban-beban bertambah banyak. Kita merasa seperti batu-batu tadi bertambah banyak dalam hidup kita dan menekan berat. Tapi kalau kita belajar untuk tetap taat, tetap setia berjuang bersama dengan Tuhan, tetap percaya Tuhan baik dan Tuhan memberi kita kekuatan, di situ Tuhan akan tuntun kita untuk mengerti bahwa itu semua bukan dihadirkan Tuhan untuk memberati hidup kita. Bukan dihadirkan Tuhan untuk menekan hati kita, tetapi justru untuk membuat kita bisa menjadi berkat. Ada proses pembentukan, ada proses pertumbuhan, ada proses penguatan. Semua harus terjadi kalau kita terus taat. Hidup kita jadi berkat. Maria mengingatkan kita akan panggilan itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, percayalah bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang, tetapi oleh kata Tuhan. Maria, sebagai seorang perempuan, posisinya tidak setara dengan laki-laki bagi orang Yahudi. Maria juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kita tahu ya, bersama dengan Yusuf ketika Yesus sudah lahir, mereka hanya membawa persembahan berupa burung ke bait Allah, persembahan bagi orang-orang sederhana. Tidak membawa kambing domba, tidak membawa lembu, tetapi burung merpati. Dari keluarga yang sederhana, dunia bisa melihat Maria ini bukan siapa-siapa, tidak ada yang istimewa, tetapi dia punya iman yang kuat dan Tuhan berkenan untuk memakai hidupnya untuk kehadiran juru selamat di dunia. Nilai hidup Maria tidak ditentukan oleh lingkungannya, tidak ditentukan oleh pandangan dirinya sendiri, tetapi oleh Tuhan. Nilai hidup saudara-saudara dan saya juga ditentukan oleh apa kata Tuhan. Jangan berhenti sebelum Tuhan yang mengatakan cukup berhenti. Jangan menyerah sebelum Tuhan yang menyatakan kepada kita siapa yang akan mengambil alih bagian berikutnya untuk mengerjakan karya kita. Tetaplah melakukan yang terbaik, karena nilai hidup kita
ada dalam rencana Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, kita tidak lagi akan berpikir hanya kapan mujizat Tuhan terjadi. Tetapi karena hidupku ada di tangan Tuhan, karena nilaiku berharga dalam rencana Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan juga bisa memakai hidupku untuk menghadirkan mujizat Tuhan buat orang lain. Kita bukan hanya menantikan mujizat, keajaiban, berkat-berkat Tuhan lewat hidup kita, untuk hidup kita, tetapi kita juga bersedia dipakai Tuhan, seperti Maria, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalaupun ada pengorbanan, kalaupun ada proses yang tidak mudah, mari dengan hati kita katakan, ini aku Tuhan, biarlah aku ada di dalam rencanamu, dan aku tunduk, taat, sebagaimana Tuhan mau pakai kehidupanku. Christmas miracle, keajaiban Natal, bukan hanya untuk kita nantikan terjadi bagi hidup kita, tapi maukah kita juga memberi diri kita untuk menghadirkan keajaiban Natal dari Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kiranya firman ini memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, memberi kita arti hidup yang baru. Mari kerjakan lebih banyak hal lagi bersama dengan Tuhan. Kuasanya menguatkan kita. Selamat Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada kami sebuah panggilan untuk kami bukan hanya percaya bahwa mujizat Tuhan akan Tuhan berikan untuk kami, tetapi kami juga mau membuka diri kami dipakai Tuhan menjadi salah satu perwujudan mujizat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Hadirkan kami dengan cinta ya Tuhan di dalam rumah kami, bagi orang-orang di tengah keluarga kami, di tengah gereja kami, bagi jemaat Tuhan, di tengah tempat kerja atau tempat kami berkarya dan beraktivitas sehari-hari. Hadirkan kami dengan cinta, sehingga setiap orang yang berjumpa dan mengalami kehadiran kami, bekerja sama juga dengan kami, sungguh-sungguh boleh merasakan cinta Tuhan mengalir lewat perjumpaan itu. Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk setiap pergumulan yang kami sedang hadapi, kami tidak mau menyerah. Kami percaya meski kami terbatas, kami bersama-sama dengan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Kami percaya meskipun Tuhan tidak selalu memakai cara-cara yang kami harapkan atau kami pikirkan, kami selalu diberi kekuatan untuk taat dan setia sampai akhir. Kami percaya bahwa nilai hidup kami ada dalam apa yang menjadi kata Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kami tidak menyerah dengan semua pergumulan dan perjuangan hidup kami, tapi kami mau melanjutkan semua ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang telah lahir di hari Natal, Tuhan juga selalu ada di hati kami untuk menggemakan pesan kasih, pesan Natal itu sepanjang masa. Inilah kami Tuhan, kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin.
ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, gembala, orang Majus, Yusuf, Maria, para malaikat sungguh-sungguh bersukacita menyambut kelahirannya. Di malam yang sunyi itu, di malam yang sepi itu, Sang Raja Semesta lahir ke dunia. Oh Holy Night, di malam yang kudus, Yesus sudah lahir. datang ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Kasih-Nya sungguh nyata dan pemeliharaannya itu sungguh ada
tidak pernah berhenti barang sedetik pun. Dia selalu ada menyertai kita. Ada janji kehidupan yang kekal Tuhan berikan kepada kita. Ada janji kemuliaan yang besar Tuhan berikan kepada kita. Ya, janji itu diberikan kepada setiap kita yang menaruh iman percaya kepadanya sampai akhir hidup kita. Setialah, percayalah, ikutlah Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Juru selamat dunia. Kepada Allah yang hidup kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini ibu-ibu berada. Dengan segala macam pergumulan, tantangan kehidupan, harapan-harapan mereka. Biarlah Tuhan Yesus tolong kami, kuatkan kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk tetap setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia dalam rupa seorang bayi yang lemah, yang hina, tapi Engkau sungguh-sungguh berkuasa. Engkau berikan jaminan yang kekal bagi kami yang setia menaruh iman percaya kepadamu. Tuhan Yesus, hidup kami, hidup keluarga kami, bangsa dan negara kami, kota kami tercinta, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Kau punya rancangan yang baik, rancangan yang indah untuk kami, keluarga kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibu-ibu yang saat ini sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ada kesembuhan, pemulihan yang sempurna.
Yang dalam pergumulan rumah tangga Kau berikan jalan keluar, sehingga mereka ada kasih di antara suami, istri, dan keluarga mereka, anak-anak mereka. Dalam pergumulan usaha pekerjaan, Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dengan hidup mereka, membuahkan hasil yang baik, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sedih Kau hiburkan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami, kerinduan kami yang tidak terucap, yang belum terucap hari ini, ada di dalam hati ibu-ibu. Biarlah Kau menyelidikinya dan Kau akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.